waktu itu? Kereta api rapi, Yonan pemimpin apa bukan? Pemimpin. Artinya antara sistem dan kultur ditentukan oleh leaders. Logika lo kemana? Gak dengar kalimat gua, leadership. Satu, sebentar, kan giliran gua. Iya. Kalau kita hanya bicarakan sistem yang A ini nggak bagus, nggak adil, tapi kita belum memikirkan alternatifnya, saya rasa ini akan kita mungkin jalan di tempat. Tapi saya sangat mengerti. Tapi untuk secara pragmatis, agar kita juga kembali lagi jangan meredupkan peluang atau aspirasi dari adik-adik kita. Terima kasih untuk menanyakannya dari adik-adik kita yang akan masuk ke kuliah. Ini masih jalur untuk SNBT itu terbuka untuk semuanya. 100% kuotanya 100%, artinya siapapun asal nilainya masuk. Siapapun asal nilainya masuk. Bahkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal. Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan di negara kita untuk memberikan kan tujuan akhirnya adalah kemampuan, bukannya gelar pendidikan, tetapi kemampuan. Jadi dengan cara-cara apakah kita bisa meningkatkan kemampuan setiap insan pemuda kita? Gue ngeliat ada video Ibu Wamendikti, Ibu Stella Christy lagi jelasin memotivasi untuk S1 ke luar negeri. Hah? Jangankan kuliah di luar negeri, Bu, kuliah aja itu tuh masih jadi angan-angan untuk banyak anak-anak Indonesia. Disiarkan dari Universitas Tarumanagara. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Mana suaranya? Salam Untar. Salam Untar, halo. Tangganya panjang banget. Sama seperti mau lulus dari Untar susah, betul gak? Enggak susah ya. Ada yang 3,5 tahun di sini lulus nanti? Oh amin, oke. Kakak kelasnya banyak yang 3,5 tahun? Waduh, kalau di zaman saya dulu 3,5 tahun itu kecerdasannya seperti narasumber saya nanti. Siapa dia? Kita panggilkan. Yang pertama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Luar biasa.
Prof Stella waktu S1 namanya undergraduate, bukan S1 waktu itu ya. Di Harvard. Sama ya. Oh sama S1 juga. Oh masa strata 1 nggak ada istilah strata 1. Betul? Undergrad kan saya S1. Oh iya oke. Berapa tahun tuh? Saya bahkan 5 tahun. Zaman dulu waktu itu. Bukan begitu. Saya diberikan kesempatan untuk sebenarnya saya bisa selesai 3 tahun karena waktu SMA sudah ada dapat advanced placement ya. Oke. Tapi saya nggak mau ke 3 tahun. Kenapa saya mau cepat-cepat lulus kuliah? Kalau bisa menikmati masa kuliah, jadi 4 tahun tetap. Tetapi pada 1 tahun diberikan juga kesempatan untuk bisa belajar di tempat lain. Waktu itu belajar di Tiongkok. Jadi saya ambil. Kampus apa nama itu? Waktu itu di Fudan University di Shanghai. Belajar apa itu, Prof? Belajar bahasa. Bahasa, oke. Bahasa Mandarin karena saya tidak bisa bahasa Mandarin waktu itu, jadi ambil kelas bahasa Mandarin dan dapat kesempatan dari Harvard untuk bisa kuliah di Fudan 1 tahun. Bahkan yang merekomendasikan adalah Harvard University. Ya, karena saya ambil kelas Mandarinnya, belajar bahasa Mandarin itu saya tidak bisa, orang tua saya tidak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Saya bukan lahir di keluarga yang bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu sesuatu yang saya pelajari waktu kuliah iseng. Iseng? Ya. Dan akhirnya sekarang luar biasa. Boleh dong? Di sini kayaknya banyak yang bisa bahasa Mandarin dari Untar ya. Boleh nggak? Sapa, Prof. Tajahal. Syauhal. Ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ayo, boleh. Mana? Oh, nggak ada yang berani, Coba, harus berani pakai bahasa Mandarin, Prof. Oke, ayo, oke. Di sini boleh. Geser dikit. Prof, boleh berkomunikasi dengan bahasa Mandarin, Prof. Halo, Prof Stella. Ni hao. Apa yang ingin Prof sampaikan? Mau bertanya boleh, pakai bahasa Mandarin. Nanti saya terjemahkan dalam hati. 希望你来到温大会有很开心的一块。谢谢，这个不是第一次来温大，这第2次来温大，谢谢。希望有第3次。非常感谢。 Oke, 谢谢。 Jadi diskonnya berapa? Itu lagi bicarain apa tuh? Jangan-jangan lagi ngomongin saya nih. Lagi ngomongin apa, Prof? Prof? Tadi semoga datang ke Untar dan bisa senang di sini di Untar. Selalu saya jawab, ini bukan pertama kalinya saya ke Untar, ini udah yang kedua kali. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Prof Stella Christy. Oke, silakan, Prof. Selanjutnya saya akan panggilkan, ini juga profesor nih, banyak profesor sekarang. Pakar ekonomi politik Bung Iksanuddin Nursi. Luar biasa. Masih menggunakan laptop. Ini kayaknya datanya mau dikeluarin semua nanti. Tapi di sini beda dengan yang mingguan, Rakyat Bersuara. Kalau di sini kita eksploratif, kita inspiratif, dan kita tetap kritis, ya itu. Sama-sama sebenarnya. Saya Prof Iksanuddin Nursi. Saya boleh sebut Prof ya? Boleh. Oke. Karena saya tidak sibuk dengan urusan gelar. Oh, tidak sibuk dengan oke, baik. Tapi saya sebut Prof lah, karena untuk mencapai gelar profesor itu sekarang susah, benar nggak sih? Enggak juga. Beli aja, banyak yang beli kok. Hah? Banyak yang beli. Banyak. Serius? Banyak yang beli? Banyak. Berapa harganya tuh? Iya, ada yang bisa bergelar 2 miliar. 2 miliar? Iya. Satu profesor? Iya, ada yang bisa bergelar juga 1,5. Ini Wamendikti Sains Tech loh, Sains dan Teknologi. Jadi nanti benar nggak kita tanyain ya, profesor bisa beli? Nanti kita tanyain ya. Silakan tanya. Dan saya nggak mau begini bisa ngebuktiin. Ayo. Oke, Prof nanti. Oke. Iya, saya nggak mau begini bisa ngebuktiin kok. Ada orang yang nggak jelas latar belakang doktornya, tidak pernah jelas ngajarnya di mana. Dapat dia profesor. Oke. Nanti kita lihat. Baik, kita panggilkan. Oke, Prof, nanti kita lanjutkan. Seorang komika yang tentunya, ini kalau komika pasti ya luar biasa nih. Ini adalah Bung Soleh Solihun. Bung Soleh
Ya, saya kuliah 7 tahun. Lebih lama dari Belum profesor. ditanya, daripada ditanya nanti malu, mendingan langsung 7 tahun S1 tuh. S1. Orang udah S1, S2, S3 tuh 7 tahun tuh. UMPTN tuh susah. Oke. Tidak semua orang bisa lolos kampus negeri. Jadi saya memanfaatkan dengan baik kesempatan itu. Dan saya Menikmati. suka sekali kehidupan kampus. Jadi saya Dulu di Bandung ya? Ya, Di Bandung. sampai habis jatahnya. Sampai, Iya. tinggal nunggu jurang, Ya, udah dimarahin orang tua bertahun-tahun. drop out. Tapi Enggak langsung. dong, lulus. Ya enggak, maksudnya kalau nunggu 7 tahun nunggu jurang kan tuh. Iya, udah Depan ada tipis. jurang. Tipis-tipis. Untung aja. Sekarang berapa tahun nih? Berapa tahun Prof sekarang maksimal kuliah? Masing-masing universitasnya. Beda bukan kita yang kebijakannya. ngatur. Oke. Di sini rata-rata berapa tahun? 3,5. Wah, 3,5 tuh. Buat apa lulus buru-buru? Tapi saya mengurang Setuju. dulu 1 semester di Unpad saya masuk 97 itu cuma 225.000. Bensin waktu itu setelah Krismon 2.000. Oke. Ya, 2000. jadi masih relatif murah walaupun orang tua saya marah-marah. Iya, dulu 7 tahun Prof, bayar kuliah berapa? Iya 225.000. 225.000. Di sini sekarang berapa? Itu mau pulsa doang kali sebulan. Oke, Salihun. Selanjutnya kita panggilkan, ya, konten kreator muda yang juga ini menjaga pemikiran tradisi kritis. Ia adalah Bung Fatian Puja Kesuma, putra Jawa keturunan Sumatera nih kayaknya. Bung Fatian, apa kabar? Kuliah? Alhamdulillah. 4 tahun, 5 tahun, Tahun dong. 4 tahun, luar biasa. Lulus tahun? Lulus tahun 2018. Dari kotanya? UGM, oke UGM. Jangan tanya. Oke, kok langsung? Dari tarikan nafasnya saya tahu mau nanya. Oh enggak kok, enggak. Kenapa emang kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, oke. Nanti ditarik lagi loh ijazahnya. Aduh, jangan. Oh enggak ya? Enggak bisa ditarik. Oke. Bung Fatian 4 tahun kuliah dan itu adalah hal yang luar biasa sekarang? Enggak juga, karena banyak semuanya. Banyak yang 4 tahun. Betul. Oke. Ini maksudnya dari segi apa? Biaya atau durasi? Durasi. Oh, ya 4 tahun untuk So-so teknik. ya. Oke lah, so-so. Oke. Teknik loh. Sini ada teknik nggak? Teknik. Oh banyak teknik. Ya. Kalau teknik biasanya gimana ngomongnya? Apanya? Ada salamnya nggak? Oh, Salam ada. apa gitu? Teknik jawabnya Jaya. Jaya. Oke coba teknik Jaya. Teknik. Oh banyak soalnya. Lagi start lagi. Teknik. Untar. Oke lagi. Untar. Oke kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Luar biasa. Saya ke Prof Stella dulu. Prof Stella, bagaimana Anda melihat pendidikan Indonesia saat ini? Boleh pendidikan, ya kalau pendidikan dasar menengah oke lah ya. Pendidikan tinggi dan manfaatnya kemudian atau proyeksinya untuk bangsa. Kondisi dari pendidikan kita, pendidikan tinggi dan bagaimana kemudian bayangan Prof Stella Indonesia ke depan. Ya. Mungkin saya langsung tanya ke penonton. Boleh. Kalau menurut kalian pendidikan tinggi itu tugas utamanya apa? Apa yang harus dilakukan pendidikan? Nah lo, siapa Prof? Tunjuk aja Prof. Saya dukung Prof. Siapa Prof? Nggak bisa lihat saya, tapi Boleh. silakan. Ya. Mau mahasiswanya, mau dosennya. Atau Bu Wakil Rektor deh, nunjuk yang mana yang paling Harusnya oke. pendidikan tinggi itu mengeluarkan apa? Jangan, Apa ya? jangan dijawab dulu Prof. Jangan dulu, coba. Oke, siapa? Tunjuk tangan. Gak ada yang berani Prof. Ayo Untar nih. Masa gak ada yang berani? Ah luar biasa. Itu coba tolong dikasih mic ya. Diperkenalkan dulu. Mbak, namanya siapa, jurusan apa, semester berapa? Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hana dari Fakultas Hukum tahun 2025. Oke, mana Fakultas Hukum? Fakultas Hukum mana? Cuma sendirian kamu? Wah luar biasa lo sendirian, berani banget nih. Oke. Kalau menurutku, universitas itu tuh tugasnya untuk mengasah kemampuan mahasiswa-mahasiswa untuk di dunia kerja. Supaya waktu di dunia kerja tuh mahasiswa udah memiliki dasar dan bisa berkembang lebih baik untuk maju negara. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mengasah agar memberikan kemanfaatan untuk negara. Betul. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Prof, silakan. Saya pertajam ya. Kalau kita hanya mengasah kemampuan untuk bekerja,
Tapi kita pekerjaan itu selalu berubah-ubah. Nanti kalau apa yang diasah untuk pekerjaan bekerja kemampuan bekerja, tetapi pekerjaannya sudah berubah. Nah ini berarti tidak akan bisa dipakai. Disrupsi. Ya. Ini kita nggak tahu nih ke depan nih, jurusan A masih relevan nggak? Betul. Jurusan B masih bisa dipakai nggak nanti? Itu dia. Jadi saya akan pertajam. Sebenarnya bukan itu yang harus jadi tujuan utama. Yang jadi tujuan utama adalah menghasilkan orang-orang yang mampu melahirkan inovasi. Inovasi. Betul. Oke. Kenapa inovasi? Dan kenapa, tapi belakangnya betul, bermanfaat untuk negara. Negara sangat perlu, bahkan saya akan memberikan pernyataan. Negara tidak mungkin bisa maju pertumbuhan ekonominya kalau tanpa adanya inovasi. Ini bukan kata saya, ini adalah bisa dicek teori ekonomi yang sudah terbukti. Salah satu yang paling terkenal adalah dari Paul Romer. Paul Romer menyatakan bahwa satu-satunya cara kita bisa menghindari yang namanya decreasing margin of returns atau dengan investasi yang sama, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu menurun, itu hanya dengan adanya inovasi baru, inovasi sains dan teknologi. Nah, inovasi itu lahirnya dari mana? Inovasi itu lahirnya yang paling banyak di dunia ini, di negara apapun, itu adalah dari universitas. Jadi kalau kita kalau kita tidak membuat ini, kita tidak maju ke arah ini, kita tidak mengacu kepada mengasah inovasi, kita akan ketinggalan. Saya kasih satu angka. Coba tebak, berapa perekonomian, berapa perputaran uang yang dihasilkan oleh Stanford University dalam 1 tahun oleh alumni dan dosen-dosennya. Ada yang mau tebak? Maksudnya perputaran uang setelah dia lulus atau di dalam kampus atau seperti apa? Semuanya, setelah dia lulus dan juga oleh dosen-dosennya. Oh. Dari perusahaan-perusahaan yang mereka buat, dari segala sesuatu yang mereka buat itu menghasilkan perputaran termasuk uang. alumninya? Termasuk alumninya, tapi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Berapa? Ada yang mau tebak? Kalau dirupiahkan, boleh rupiahkan lah ya? Boleh. Oke. Berapa? Pasti pada kaget semua. 2.000 triliun ada disebut. APBN kita lah 3.000 triliun. 44 kuadriliun rupiah. Wow. 44 kuadriliun berarti 44.000 triliun itu. Kuadriliun ya. Jadi ini dari satu universitas atau di US dollar ini 2,7 triliun US dollar. Ekonomi Indonesia. Terbayangin 44.000 triliun itu gimana, Prof? Susah ya dibayangin ya. Jadi untuk APBN kita aja sekitar 3.000 triliun ya, Prof Iksan ya. 3.000 triliun. Berarti ini sekitar berapa kalinya tuh? 10 kali lipat tambah ya 15 kali lipat lah kurang lebih ya. 13 enggak. Mungkin salah ya, karena 2,7 triliun US dollar. 2,7 triliun US dollar yang dihasilkan oleh Stanford. APBN kita 1,5 triliun US dollar. Ya. Ya. Jadi lebih tinggi sedikit dari APBN kita memang, tapi tidak berkali-kali lipat. Tapi ini saya memberikan gambaran bahwa dari kenapa bisa begitu banyak perputaran ekonomi? Karena inovasi-inovasi. Yang sekarang paling maju di dunia yang paling banyak menghasilkan perputaran ekonomi adalah artificial intelligence. Itu datang banyak sekali dari Stanford University, dari riset-riset yang dilakukan di situ. Jadi itulah yang kita harus bisa melihat bahwa ini sesungguhnya yang harus menjadi tumpuan dan yang kita kerjakan, menghasilkan inovasi-inovasi baru. Prof, saya ingin jawaban jujur dari seorang Prof Stella. Kalau kita bicara soal inovasi, kita bicara soal adanya tuntutan. Kalau kampus itu harus inovatif, mahasiswanya juga harus inovatif. Bagaimana dengan kondisi Indonesia, kampus Indonesia saat ini? Saya sangat sering ke daerah dan setiap kali saya ke daerah, saya sudah mengunjungi 53 universitas di 20 provinsi dalam 1 tahun lebih saya bekerja. Dan yang saya temui adalah begitu hebatnya karena dalam keterbatasan apa? Keterbatasan anggaran, keterbatasan ekosistem regulasi yang memudahkan untuk melakukan riset, masih di seluruh pelosok Indonesia saya temui dosen-dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi yang melakukan riset. Jadi kalau ditanya itu saya jujur bahwa potensi orang-orang Indonesia sangat bisa, sangat bagus. Tapi sekarang kondisinya masih jauh. Tetapi kondisinya masih jauh
saya juga berikan angka, kondisinya masih jauh bukan karena kemampuan orangnya, tetapi karena ekosistem yang belum mumpuni. Jadi saya berikan angka, kenapa saya bilang masih jauh, kita selalu berdasarkan angka, jauh itu relatif. Salah satu indeks inovasi adalah bagaimana luaran dari seberapa banyak orang-orang di dunia itu mensitasi apa yang sudah dikeluarkan oleh ilmuwan-ilmuwan. Mensitasi artinya bilang, oh kemarin Mas Aiman tulis ini nih, saya pakai lagi di tulisan saya. Oke. Jadi menggunakan pikiran, menggunakan pikiran yang sudah tertuang dalam bentuk tulisan. Bukan plagiat ya? Bukan plagiat. Beda itu. Jadi bedakan antara kalau sitasi dengan plagiat. Kalau tidak mensitasi tapi menyatakan yang sudah diberikan orang lain, itu namanya plagiat. Oke. Prof. Stella sempat mengatakan bahwa seolah-olah kita, ayo ini sekaligus juga untuk klarifikasi. Kuliah di luar negeri, caranya seperti ini dan seterusnya. Sementara orang kemudian ramai bahwa Prof. Stella adalah Wamen Dikti Indonesia. Yang kemudian meminta, seolah-olah meminta agar mahasiswa kuliah di luar negeri. Nggak salah, semua siapa sih nggak mau kuliah di Harvard, bener nggak sih? Tuh bener. Tapi masalahnya posisi Prof. Stella kontradiksi dengan ajakan itu. Sangat tidak kontradiksi. Berapa UKT tingkat 1? Tahu nggak Mas? Waktu itu konteksnya, Prof, saya memang tidak menanyakan nominal. Nah. Tapi kan gini, tapi gini. Banyak yang bisa mendapatkan kesempatan, tapi kalau mahal, ayo kita betulkan faktanya. Tapi ini ada beberapa yang disebutkan tadi, Prof. Silakan, berapa? Berapa yang Anda tahu jalur 1 SNBP nih? Bukan, SNBP, SNBT, Mandiri itu semua sama, tapi ada tingkatan 1, level 2 untuk UKT. Berapa UKT tingkat 1? Tahu nggak Mas? Tapi masalahnya posisi Prof. Stella kontradiksi dengan ajakan itu. Sangat tidak kontradiksi. Oke, nah ini klarifikasi. Saya bukan klarifikasi. Saya bertanya langsung. Saya adalah Wamen Dikti Saintek. Tanggung jawab saya nomor 1 adalah memberikan peluang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya agar setiap orang Indonesia bisa mendapatkan peluang untuk pendidikan yang paling bagus. Itu tanggung jawab saya. Apakah pendidikan itu berada di luar negeri atau pendidikan itu berada di dalam negeri, semuanya itu adalah peluang. Jadi kalau saya bahkan tidak memberitahu bagaimana caranya untuk mendapatkan peluang tersebut, saya tidak melakukan tanggung jawab saya. Kalau saya memendam sendiri apa yang kita sudah ketahui, itu berarti kita tidak bertanggung jawab untuk membuka peluang sebanyak-banyaknya. Dan kalau seandainya peluang itu juga ada di luar negeri, apakah berarti kita tidak boleh kalian itu mendapatkan peluang ke luar negeri. Sementara yang bersekolah di Amerika Serikat dari China itu 330.000 orang. Dari India banyak banget. Dari India 385.000 2024. Dari Indonesia kalian tahu berapa? 8.000. Vietnam negara jauh lebih kecil 60.000. Tapi bukan ininya, tapi seolah-olah kalau kita membuka peluang di sana kita menutup peluang di sini. Itu tidak logis. Peluang semuanya dibuka. Siapa yang bisa mendapatkan peluang itu? Semuanya. Itulah kenapa ditaruh di online. Kalau saya mau klarifikasi, waktu itu saya harus melakukan itu karena sudah ada program pemerintah di kementerian sebelumnya yang namanya persiapan prestasi. Mereka sudah dididik 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi jadi sebenarnya program itu harus dilakukan karena investasinya sudah ada. Nah, ini sedikit klarifikasi ya. Dan saya jadi harus melakukan itu. Jadi saya pikir daripada saya cuma kasih ke yang sudah dapat 1,5 tahun yang diberikan pemerintah, kenapa tidak buka untuk semua orang? Untuk mendapatkan advice waktu itu, college counselor, kalian tahu berapa harga college counselor untuk 1 orang untuk ke Amerika Serikat? Itu bisa sampai $20.000. Silakan cek, saya memberikannya dengan gratis. Karena pertama itu memang sesuatu yang sudah saya harus lakukan karena sudah ada program pemerintahnya. Tetapi yang paling penting sekali kembali kepada basicnya.
Tugas saya adalah menciptakan peluang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Bung Fatian? Ya, viral juga loh Bung Fatian. Selain Bu Stella, Prof Stella, Bung Fatian juga viral juga soal itu. Saya sebenarnya agak kaget tadi video saya diputar ya, soalnya itu udah setahunan yang lalu. Oke. Gitu. Jadi waktu kan itu jejak digital nggak bisa dihapus. Betul. Makanya hati-hati kalau ngomong. Betul. Saya ingat-ingat Mas Aiman, waktu itu konteksnya adalah jadi gini. Waktu itu Prof Stella membuat video untuk memotivasi ke luar negeri. Tapi di saat yang sama waktu itu banyak follower saya, belasan orang. Waktu itu kalau nggak salah momennya lagi penerimaan gitu kalau nggak salah ya. Jadi banyak yang cerita ke saya, mereka itu diterima di PTN, seneng dong. PTN, oke. Jalur undangan segala macam seneng kan. Tapi ketika mereka lihat biayanya, mereka itu mau lapor ke orang tua, mau ngasih tahu, itu nggak berani. Ini PTN ya? Iya. Oke. Itu nggak berani. Karena mahal. Karena mahal. Even PTN pun mahal. Mahal. Oke. Jadi mereka nggak berani. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pendem sendiri. Lalu kemudian. Tapi PTN kan ada jalur-jalurnya. Ini jalur yang mana nih? Jalur undangan. Undangan. Saya nggak tahu istilahnya apa. Kalau dulu sekarang. namanya PMDK, kalau sekarang namanya saya kurang tahu istilahnya SPMB or something. Saya kurang tahu. SNBP betul. Nah waktu itu jadi ini yang cerita ke saya personal ya. Beda lagi yang nulis sendiri di Twitter, di Instagram. Banyak yang curhat juga hal yang sama. Jadi di antara mereka ada yang akhirnya memilih untuk ya udah nggak ngasih tahu orang tua. Oke. Dan akhirnya ya udah nggak jadi masuk. Oke. Nggak jadi check in. Jadi ya udah gugur begitu saja. Terus dia nggak kuliah akhirnya? Ya saya kurang tahu endingnya seperti apa. Okay. Tapi intinya mereka paham ini orang tua saya nggak akan mampu. Jadi walaupun PTN itu ya? Iya. Ada beberapa PTN, nggak cuma satu PTN yang disebutkan? Beberapa PTN. Oke. Kemudian ada yang mereka yang akhirnya kasih tahu orang tua, tapi akhirnya orang tua menjelaskan nggak mampu dan akhirnya ya nggak jadi kuliah kayak gitu. Jadi memang faktanya Mas Aiman, memang pendidikan sarjana itu masih sangat-sangat privilege di Indonesia gitu. Makanya waktu itu saya membuat konten. Masih sangat mahal lah gitu, bilang aja gitu. Betul, iya. Privilege. Iya. Ya hanya orang, teman-teman yang di sini, teman-teman yang bisa kuliah S1 itu privilege. Oh iya, oke. Seperti itu. Privilege itu betul. Karena tidak banyak yang bisa mendapatkan kesempatan. Tapi kalau mahal, ayo kita betulkan faktanya. Tapi ini ada beberapa yang disebutkan tadi, Prof. Silakan, berapa? Berapa yang Anda tahu jalur 1 SNBP nih? Bukan, SNBP, SNBT, Mandiri itu semua sama. Tapi ada tingkatan 1, level 1, level 2 untuk UKT. Berapa UKT tingkat 1? Tahu nggak Mas? Waktu itu konteksnya Prof, saya memang tidak menanyakan nominal. Nah. Tapi kan gini, tapi gini. Ketika mereka mendaftar, itu kan mereka mengumpulkan dokumen-dokumen penghasilan orang tua, segala macam kan. Tapi sepertinya evaluasinya itu belum menyeluruh terhadap kemampuan per keluarga. Sehingga mungkin nominal UKT yang keluar itu belum betul-betul fair kepada setiap keluarga. Dan akhirnya mereka ditinggalkan, itu fakta ya? Iya, seperti itu. Tapi kita harus perlu tahu faktanya, agar jangan sampai, ini bukan kita selalu berdebat, tapi jangan sampai ada berita yang salah sehingga adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu, merasa mereka tidak akan mampu masuk PTN. UKT level 1, 1 semester, level 1, level 2, 1 semester itu paling tinggi 1 juta rupiah. 1 semester 6 bulan 1 semester 6 bulan. Itu level 1 maksudnya untuk kategori ekonomi tertentu? Ya. Dilihat dari kondisi ekonomi orang tuanya kondisi ekonominya. Jadi itu ditentukan. Kalau misalnya tidak fair, masukkan lagi ke universitasnya apa sebenarnya yang keluarga yang tahu. Jadi ditentukan untuk PTN dari kami, pemerintah bahwa level 1 sebenarnya 500.000, level 2 1 juta. Level 1 500.000? Ya, 1 semester. Sekitar 80 ribuan, 75 ribu per bulan kurang lebih. Ya, jadi kalau kita bilang itu masih mahal, wow. Kita lihat tapi dulu. Tapi itu maksudnya udah semuanya kan ada, kalau saya nggak tahu kalau sekarang ya UKT ada mungkin ada SKS dan sebagainya. Enggak, itu sudah termasuk. Tapi semua udah termaktub. Ya, tapi ada sedikit lah. Ada sedikit lagi untuk dan ini termasuk masuk dari universitas. Ya kurang lebih 100 ribuan lah per bulan. Dan tapi jangan kita debatkan itunya. Tapi dalam jangka besar ini
Pertama kita harus sungguh-sungguh melihat fakta dan angka agar, kembali lagi saya tidak mau bukan perdebatannya, tetapi jangan sampai mereka yang sebenarnya bisa masuk ke PTN, mereka tidak mencobanya hanya karena ada salah prasangka bahwa jika kalian berasal dari keluarga yang tidak mampu, kalian tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu tidak benar. Maksud saya ingin bertanya kepada Prof. Artinya gini, semua golongan masyarakat ya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, ini kita bicara PTN karena kalau swasta kan di luar ya, ketika masuk ke PTN perguruan tinggi negeri, maka semuanya pasti punya hak dan pemerintah akan membantu. Boleh nggak saya katakan itu? Hak tentu saja punya, dan bantuan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi bawah itu juga ada. Tahun ini kita memberikan 14,9 triliun rupiah hanya bagi yang namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. 14,9 triliun rupiah. Jadi tentu saja itu bantuan, tetapi dan hak setiap orang mendapatkan bantuan jika mereka memerlukan, ya. Tetapi kita tidak bisa, tentu saja ketentuan apakah diterima di universitas itu dikembalikan kepada universitasnya. Universitasnya yang memutuskan bahwa cukupkah prestasi anak tersebut untuk mendapatkannya. Biar saya klarifikasi aja, Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tangan untuk Prof. Stella. Sekarang saya ke Prof. Iksan. Prof. Iksan kampusnya banyak nih, ya, dari UI pernah, UNER pernah, UPN pernah. Silakan Prof. Iksan. Soal kuliah, generasi, dan masa depan Indonesia. Baik, Iman. Terima kasih. Dalam klasifikasi data terakhir yang saya punya, orang Indonesia rata-rata di bawah pendidikan lulusan SMA 53,7%. OECD ini saya baca menunjukkan Indonesia berada di peringkat berapa dalam pendidikan. Ada di peringkat ke-44. Peringkat pertama Kanada, Irlandia, Korea Selatan, Luxembourg, Inggris, Australia, Swedia, dan tadi yang dibangga-banggakan Amerika, peringkat 8. Saya lalu masuk ke dalam pemahaman apa yang disebut dengan inovasi. Inovasi dalam pemahaman yang baru adalah satu pemikiran yang melahirkan pembaruan yang disebut juga dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai discovery. Temuan melakukan pembaharuan. Contoh yang paling mutakhir adalah IT, digital, dia inovasi. Misalnya pertarungan inovasi terakhir, pertarungan antara Cina dengan Amerika dari NM4 ke NM7. Cina sekarang melarang penggunaan NM7 untuk seluruh AI-nya di Cina karena mereka sudah menggunakan NM10. Karena inovasi. Kenapa? Karena Cina ditekan habis-habisan oleh Amerika dalam Chip Act. Mereka melakukan sendiri. Tapi kalau membacanya cuma pada level itu, kita terheran-heran begitu hebat Cina melangkah. Mestinya kita mundur ke belakang. Tadi saya sebut sama teman-teman iNews. Ternyata karena pada tahun 92, Cina sudah menyatakan, silakan Jazirah Arab menguasai minyak. Cina akan menguasai rare earth. Itu tahun 92. Silakan Timur Tengah menguasai minyak. Oh, iya. Tapi China akan menguasai rare earth. Rare itu tanah jarang. Tanah jarang. Boleh jelasin nggak tanah jarang? Karena nggak semua orang tahu nih. Tanah jarang itu salah satu bahan yang penting untuk membuat chip, untuk membuat pesawat F-35, untuk membuat kapal selam, untuk membuat drone. Semikonduktor lah itu ya. Penting. Kalau dalam kajian saya bahkan dia bisa distrukturkan untuk barang-barang terakhir yang paling berharga dalam industri yang paling luar biasa. Dan sekarang semuanya pakai itu semua. Semua pakai itu. Dan ketika Amerika mencoba bangun inovasi dengan Australia, Cina senyum sinis. Silakan Anda bangun kerjasama dengan Australia. Kami sudah mencapai teknologi yang jauh lebih tinggi. That's inovasi. Itu inovasi. Tapi sekarang mari kita tanya, apa yang bisa kita inovasikan dalam hidup? Buku saya bercerita tentang bagaimana digital pada bangsa terbelah dan pada prahara bangsa. Itu mencoba menstrukturkan struktur keilmuan. Ada nilai, ada kebijakan, ada strategi, ada fungsi, ada teknologi atau instrumentasi. Inovasi hanya bisa dilakukan pada level tadi, strategi, sedikit kepada kebijakan, tapi turun ke bawah. Strategi, fungsi, dan instrumentasi. Karena strukturnya
dia punya kesesuaian, dia punya koherensi, dia punya koreferensi. Jadi artinya ketika sebuah inovasi mau dikerjakan, dia hanya dalam rangka satu hal, mempermudah orang hidup. Ketika masuk dunia IT, kata kuncinya 4. Dia harus mempercepat, dia harus mempermudah, dia harus memperluas, dia harus aman dan nyaman penggunaannya. Walaupun kemudian ternyata di belakangnya punya perspektif yang sangat berbeda dalam. Saya terus terang melakukan kajian, tadi saya kasih lihat juga pada Harel. Bagaimana pertarungan AI misalnya ketika masuk ke dalam kajian tentang Amerika dengan Cina. Sampai muncul misalnya pertanyaan, kenapa masyarakat dunia sekarang diklasifikasikan dalam struktur baby boomers, milenial, X, Y, Z. Kemana arahnya? Dan kenapa di belakang itu muncul pertarungan tentang saham? Dan kenapa kemudian ribut antara Mark Zuckerberg misalnya dengan Peter Thiel, dengan Jeff Bezos, dengan penguasa teknologi lain dan dengan Nvidia misalnya. Menarik kalau dikaji di sini. Dan sementara saya harus saya bilang, saya bilang, saya nggak ngelihat teman-teman saya di Indonesia sibuk. Kalau saya ikutin sebuah pertarungan MIT sama Harvard misalnya, per hari ini misalnya, mereka sudah sibuk dalam pertarungan wired for words. Wired for words itu berarti bicara tentang bagaimana menggunakan kemampuan bahasa dalam struktur strategi, fungsi, dan instrumentasi diaplikasikan dalam digital dalam rangka penggunaan kehidupan manusia menjadi jauh lebih baik. Yang ujungnya adalah pemaknaan. Pemaknaan akan kehidupan. Dan ketika we talking about the innovation, you are the tools. Yang dalam rangka memperbaiki kemudahan. Tapi dia tidak boleh lepas dari nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Itulah kemudian bisa kita lihat bagaimana Trump akhirnya dengan enak dimaki-maki sebagai otoritarisme. Dimaki-maki sebagai pedofil. Dimaki-maki sebagai koruptor. Habis. Dibuka gelar. Indonesia misalnya ketika kita masuk di situ, kita nggak bisa lagi ngelihat misalnya katakan kemarin kalau kita ambil dalam situasi yang terakhir ini. Dari mulai yang namanya Indonesia Biru, Garuda Biru, demokrasi mati. Lalu muncul lagi yang namanya terakhir, Agustus Kelabu. Muncul lagi cerita tentang bagaimana, gak usah ribut soal WUS, saya ambil alih. Coba kita lihat dalam kerangka inovasi teknologi. Kita lihat dalam rangka inovasi kebijakan. Kira-kira seperti apa cara berpikirnya? Apakah sama kita memandang persoalan antara inovasi yang sedang dibutuhkan oleh perguruan tinggi dan teman-teman dengan yang namanya pemerintahan? Kalau tadi contohnya adalah Cina, contohnya adalah Vietnam, contohnya tadi yang disebut negara-negara pendidikan, maka mereka punya kesadaran penting tentang penghargaan, tadi disebut oleh Stella sebagai ekosistem, tentang penghargaan terhadap ekosistem intelektual. Indonesia buruk terhadap penghargaan intelektualitas. Saya tidak relate dengan orang-orang yang bimbingan susah. Malah saya ditanya-tanyain, kamu kapan ke rumah saya? Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Cuaca berubah-ubah. Saya sama dosen santai. Nggak pernah saya merasakan, Pak, mindik-mindik. Bimbingan juga saya bisa kapan, dosen bisa. Saya sih makanya nggak relate dengan meme-meme yang emang susah ya. Saya mah akrab sama dosen soalnya. Jadi saya tidak merasakan seperti itu ya. Jadi menurut saya memang harusnya akrab tapi kuliah 7 tahun. Apa yang kemudian bisa dicontohkan bahwa Indonesia buruk penghargaan terhadap intelektualitas? Inovasi dalam perspektif seperti itu 3 komponennya. Dia bicara tentang eksplisit, dia bicara tentang implisit, dia bicara tentang tacit. Budaya feodal seperti itu, dia akan bergulir dalam sebuah sistem digital yang menurut kajian saya melahirkan 2 hal. Dia ilusi pada kesetaraan, dia ilusi pada kesamaan struktur, yang kemudian secara struktural fundamental, dia bisa didaya gunakan oleh kekuatan pemodal dan kekuatan pemain teknologi itu untuk mengarahkan kemana digital itu. Dan inovasi itu tadi kemudian sesungguhnya dia tidak dalam posisi netral. Dan saya setuju ketika itu terjadi itu feodalisme. Yang namanya ilmu itu bebas nilai, betul ya? Iya. First second, ya. bebas nilai.
Tapi dalam kajian yang berkembang sejak abad 18, 19, 20, dan 21, ilmu tidak pernah bisa netral. Ilmu tidak bisa Netral. value free, nggak bisa. Tidak ada value free. Nonsense dengan value free, karena tergantung sekali pada yang namanya kekuatan subjektivitas. Nah, ketika kekuatan subjektivitasnya digantungkan pada materialisme dan itu isinya sekuler, maka kata kunci menjadi inovasi itu. Ini kajian saya nih. Inovasi itu adalah alat bagi kekuatan modal untuk memaksakan kehendaknya. Kenyataan, tadi saya kasih lihat sama Herlina bagaimana ini video bubble sedemikian rupa dan mereka sibuk sedemikian rupa. Bagaimana mentata AI dalam konstruksi semua mengerti bahwa ini arahnya tidak digunakan untuk kepentingan kalangan tertentu. Kasus sekarang, saya kasih lihat. Kenapa Trump sebelum dilantik pada 20 Januari 2026 kemarin, 2025 kemarin, dia sibuk memainkan kripto mengikuti jejak yang namanya Melania. Dan Indonesia, ini yang tidak terfikirkan. Indonesia mengikuti jejak dengan kata-kata redenominasi. Yang akhirnya ditunda. Lepas Anda ditunda atau tidak tunda, argumentasi yang dibangunnya adalah argumentasi menyesatkan. Kenapa redenominasi menyesatkan? Karena Anda cuma bermain dalam analisis 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, atau setahun paling lama. Padahal redenominasi dalam cara berpikirnya, dia dilihat sampai seberapa jauh tantangan struktur ekonomi dari sumber daya sampai dengan distribusi, dilengkapi dengan kajian Stella, inovasi, itu di ujungnya adalah ukuran tentang kekuatan mata uang. Apa efeknya sih kalau 1000? Kekuatan mata uang itu value-nya nggak berubah ya, tapi angkanya yang berubah. Sekarang kalau di kafe-kafe, di kantin kan udah banyak tuh. Harga misalnya kopi 20.000 jadi 20 gitu. Kan penyederhanaan digital. Oke. Kalau penyederhanaan digital ujungnya penyederhanaan apa? Penyederhanaan servernya jadi nggak berat. Oke. Penyederhanaan akuntansi. Oke. Tapi kalau udah dalam jangka panjang, 10.000 itu sesungguhnya yang sekarang 10.000, katakan kopi 15.000 ditulis 15. Kalau dimundurin ke belakang sebenarnya tidak 15.000. Mundur ke belakang mungkin mestinya kalau berapa tahun cuma 5.000. Oke. Cuma 5.000 artinya ada persoalan kejatuhan rupiah 3 kali lipat untuk rentang waktu tertentu. Lalu Anda benarkan ini penyederhanaan. Kita balik ke dalam cara berpikir inovasi. Ini inovasi mata uang? Coba. Yang ujungnya adalah persoalan digital. Apa? Beban digitalnya nggak berat. Dari 4 menjadi 1. Enggak, yang pertanyaan servernya. Gini, efek yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, menurut Bung Iksan tadi, Prof. Iksan, akan negatif kan? Masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat. POV-nya masyarakat. Kalau kita ambilnya ke sana misalnya, kita ngambil tentang apa yang akan terjadi sih? Itu pertanyaan saya. Tidak sesederhana itu bicara redenominasi. Inflasi misalnya. Kajiannya bukan hanya inflasi, kajiannya 3. Dia bicara inflasi, dia bicara nilai tukar, dia bicara suku bunga. Ketika Anda bicara tentang 3, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, maka dia akan berhubungan dengan harga-harga komoditas. Ketika bicara harga komoditas, Anda akan ketemu dengan komoditas strategis apa yang menjadi penimbang nilai tukar, menjadi penimbang suku bunga, menjadi penimbang inflasi. Sebegitu kajiannya, maka menarik relasi ujungnya adalah soal pertumbuhan. Sementara teori pertumbuhannya sudah, ini kajian terakhir nih, teori pertumbuhannya sudah salah 5 dekade. 5 dekade itu berpikirnya salah. 50 tahun Indonesia nih ya, kita bicara Indonesia. Dunia oke. Salah. Salahnya di mana? Amerika diakui. Amerika diakui. Bahwa akibat pemikiran pertumbuhan ekonomi seperti itu, mereka mengalami yang namanya kanker stadium 4 pada yang namanya ketimpangan ekonomi, kanker stadium 4 pada yang namanya ketimpangan rasial. Joseph Stiglitz, quality of rice, the fall economic, free fall economic. Di mana? Bukan kajian saya. Oke. Di mana? Referensinya jelas. Bahkan ketika mereka sibuk, universitas yang disebut oleh Stella tadi, Stanford, terburu-buru ikut-ikutan melakukan kajian ketimpangan karena kegagalan. Dan mereka sekarang mengakui kegagalan. Apa itu? Mereka harus melakukan reindustrialisasi. Apa poinnya? Terjadi pertarungan inovasi dan nilainya tidak berubah. Saya ingin mengatakan pada Anda semua. Ini forum akademik walaupun ngomongnya umum. Kajian tentang situs seperti ini sangat tergantung sekali pada pemahaman. Anda bermain pada level mana? Level nilai? Level kebijakan? Level strategi? Level fungsi? Atau level teknologi? Terima kasih. Jadi tadi udah
Kita banyak sekali menemukan ya di media sosial. Ini mohon maaf loh Bapak Ibu dosen. Kalau mau asistensi, mau bimbingan ke dosen di Indonesia, itu susah banget. Oh tuh, betul nggak? Bu dosen, Pak dosen, Bu Warektor, saya nggak tanggung jawab ya. Mesti, Bapak, Ibu, permisi, jalannya mendik-mendik. Bisakah saya melakukan bimbingan? Jam berapa? Jam segini. Jam 4 Pak. Oh jam 4 saya ada acara, saya nggak bisa. Oke, saya nanti bawakan kue ya Pak. Pernah yang bawa kue sini nggak? Oh nggak ada, kalau kue nggak ada. Tapi kalau di luar negeri, justru mereka yang nanyain kapan bimbingan dan sebagainya. Ini nggak semua ya, di Indonesia juga banyak seperti itu. Itu muncul kemudian anekdot-anekdot itu di media sosial. Saya ingin tanya, itu kaitan ke feudalisme. Betul nggak sih Prof. Stella yang terjadi seperti itu di Indonesia? Kalau itu harus tanya mahasiswanya, jangan tanya saya. Kan Prof. Stella sering dengar, bisik-bisik, kanan kiri. Kita kan harus berdasarkan data dan fakta. Oh. Jadi kalau menurut saya kita harus lakukan survei kalau sungguh-sungguh kita ingin tahu. Oke. Survei kepada mahasiswa kita dan kepada dosennya agar adil. Berapa waktu yang disediakan oleh dosennya untuk mahasiswanya? Berapa waktu yang disediakan oleh mahasiswanya untuk dosennya? Apakah mahasiswanya juga menyediakan waktu untuk mencari? Oke, jangan-jangan dia nggak tahu waktu juga, jam 10 malam minta asistensi gitu ya? Ya, jadi daripada kalau saya yang ditanya jangan, kecuali kalau Mas Beni. Nah, silakan Mas. Saya tanya bukan soal bimbingan juga, tapi soal feodalisme dalam pendidikan. Benar nggak sih? Kalau saya sih karena di kampus gaus, jadi di kampus saya gaul. Saya sama dosen santai. Nggak pernah saya merasakan, Pak, mindik-mindik. Bimbingan juga saya bisa kapan, dosen bisa. Saya sih makanya nggak relate dengan meme-meme yang emang susah ya. Saya mah akrab sama dosen soalnya. Jadi saya tidak merasakan seperti itu ya. Jadi saya ya menurut saya memang harusnya akrab tapi kuliah 7 tahun. Ya karena saya kuliah 7 tahun. Akrab ya? Makanya akrab. Ya kan saya 7 tahun nggak kemana-mana. Saya 7 tahun di kampus doang nongkrong. Ya, saya mah dari dosen sampai karyawan sampai mahasiswa saya kenal. Jadi saya tidak relate dengan orang-orang yang bimbingan susah. Malah saya ditanya-tanyain, kamu kapan ke rumah saya? Sayanya yang menghindar malah. Malah ya saya yang nggak pernah merasakan harus mindik-mindik ke dosen. Pak, ya saya mah sama dosen egaliter aja ya, saling menghormati aja. Saking egaliter nilainya D semua jadi ngulangnya banyak gitu. Jangan salah, saya IPK-nya 3,73. Weh, summa cum laude. Tapi kuliahnya 7 tahun, jadi 3,73 tapi kuliah 7 tahun. Iya, karena saya cinta dunia pendidikan. Ya, jadi menurut saya kadang-kadang ya ada persoalan komunikasi ya di antara mahasiswa dengan dosen. Menurut saya ya, sefeodal-feodalnya manusia, kalau kita bisa menangani dia dengan baik, bisa ditaklukkan. Apalagi ini ya baru sekedar dosen pembimbing. Ya saya ya nggak tahu ya, saya nggak pernah merasakan kesulitan komunikasi atau dipersulit sama dosen di kampus atau kayak wah dosen tuh harus dihormati banget. Enggak, saya ya ini aja menghargai aja sesama manusia, maksudnya ya tidak jadi kurang ajar juga karena egaliter, tapi ya kita sama-sama menghargai aja. Anda dosen, saya mahasiswa, ya udah kita sama-sama saling menghormati. Tapi kalau itu kan Bung Soleh sendiri, kalau secara umum Bung Soleh lihatnya gimana di Indonesia? Ada perbedaan nggak sih? Nggak tahu, saya kan udah nggak lama di kampus, jadi saya tidak bisa berkomentar soal itu. Mending tanya di sini. Mahasiswanya, ada yang lagi bimbingan nggak? Nah, mending tanya di situ. Paling takut sama Bu Rektor. Oke, kita berikan tangan. Tadi ada sebenarnya 2 pertanyaan selain feodal tadi, oke lah ya. Tapi saya boleh komentar boleh, satu aja. Silakan, Prof. Tentu saja kita harus cari data ya. Yeah. Tapi kalau dari ini bukan saya sebagai wakil menteri, tapi ini sebagai ilmuwan kognitif. Ilmuwan kognitif. Biasanya, tapi ini bisa saya tanyakan, biasanya yang lebih sering muncul atau yang membuat kita lebih mau untuk menulis itu sesuatu yang bagus-bagus
Atau sesuatu yang kita komplain? Itu feodal. Atau yang jelek-jelek? Itu feodal. Enggak, saya bertanya. Oh enggak, ya kalau saat itu terjadi itu feodal. Betul kan? Tidak, kalau menurut saya bukan kebenaran, bukan fakta, tapi kita ingin kita ingin seolah-olah menghormati. Mungkin saya yang tidak mengerti kata feodal, tapi menurut saya itu bukan feodal. Itu menurut saya ini adalah fakta bagaimana manusia berpikir dan manusia berinteraksi. Karena kita lebih, kalau misalnya sesuatu itu baik-baik saja kan kita biasanya jarang menulis ya. Kalau kita kasih laporan biasanya kalau sesuatu yang tidak baik-baik saja, tentu saja. Jadi itu saja yang bisa kita pikirkan sebagai baseline. Biasanya kalau yang baik-baik kita nggak tulis. Kalau yang buruk-buruk, yang kita kesel, yang kita ada keluhan, barulah kita masukkan. Nah, jadi itu bisa kita pikirkan sebagai baseline ya, ada seperti itu. Kaitannya adalah kampus di Indonesia? Kaitannya kalau tadi dibilang banyak kejadian di mana mahasiswa mengeluh, apakah ini memang suara kebanyakan atau perorangan? Suara yang terangkat keluar itu selalu lebih banyak suara yang negatif. Karena kan kalau kita, kembali lagi, kalau kita baik-baik saja biasanya kita tidak bersuara. Kan jarang kita bilang, wow dunia saya bagus banget, dosen saya baik banget. Jarang kan? Biasanya kita bersuaranya justru, aduh dosen saya nih kemarin gak datang padahal udah janjian. Ini bukan saya bilang jelek atau enggak, tapi ini yang terjadi. Jadi kita harus melihat juga fakta dan penting sekali kita menggunakan anchor terhadap baseline itu bagaimana. Itu aja yang mau saya. Menggunakan anchor dalam baseline, jadi menggunakan jangkar bahwa kalau kita dengar suara-suara itu kemungkinan memang lebih mungkin suara-suara yang negatif atau suara-suara yang positif. Jawabannya negatif pasti. Iya. Jadi belum tentu suara yang negatif itu mencerminkan kebanyakan. Iya, saya bilang ngomong dulu, ngomong aja. Iya, satu lagi, sabar. Ngomong aja. Sabar, kan ini giliran saya, Pak. Kan ini giliran saya, sabar dong. Bapak semangat banget, ada masalah apa di rumah, Pak? Saya mau tanya lebih ke Prof. Stella. Kalau di Indonesia, apa yang membedakan antara kultur ya mahasiswa di Indonesia dengan mahasiswa di luar negeri? Dan juga dengan interaksi dengan dosennya. Saya akan menjawab secara tidak langsung sebagai pertanyaan. Kelihatan ya saya dosen ya, ditanya malah nanya, bukan jawab. Kenapa? Karena saya percaya menanyakan itu pasti lebih membuat kita semua berpikir. Oke, Prof mau tanya ke mahasiswa? Iya, saya Boleh? mau nanya. Silakan. Saya mau tanya. Oke, ada nggak? Bentar, saya siapkan dulu. Ada mahasiswa? Ntar dulu pertanyaannya belum ditanya. Nanti kalau tahu pertanyaannya mereka nggak berani buat jawab. Silakan. Silakan. Yang laki dong, tadi perempuan melulu. Ini perempuan Untar luar biasa loh nih mahasiswinya nih. Laki-lakinya nggak ada yang maju loh. Ya udah perempuan lagi nggak apa-apa deh. Mahasiswa lagi nggak apa-apa. Ayo silakan. Perkenalkan saya Helda dari Institut Tarumanagara. Oke. Fakultas apa? Dari Itaru itu ada keperawatan. Oh, luar biasa. Jadi Anda ilmu keperawatan ya? Betul. Oke. Tapi maaf ini bertanya kan? Enggak, belum. Silakan Prof. Silakan Prof. Tuh kan nggak nyimak. Alamak. Ini pasti calon dosen bagus nih. Enggak, saya enggak bakat jadi dosen. 3,7 IPK-nya coba. Enggak, saya enggak bakat jadi dosen itu. Pertanyaan saya, kita punya kultur atau budaya karena sistem atau budaya yang membentuk sistem. Jadi sistem yang membentuk budaya atau budaya yang membentuk sistem. Oke, halo. Budaya yang membentuk sistem. Oke. Budaya yang membentuk sistem. Disclaimer saya juga nggak tahu jawabannya ya. Ini suatu pertanyaan kan bisa aja, kenapa Boleh. nggak tahu Nggak apa, kita tanyakan nanti jawabannya ke Pak IPK 3,7. Iya, karena saya pikir begini, saya mikir ini kenapa? Nonton pertandingan sepak bola. Ya. Begitu selesai, kotor di mana-mana.
Kotor. Kotor di mana-mana. Saya senang nonton pertandingan sepak bola. Dan waktu kemarin saya nonton pertandingan sepak bola di Jakarta, begitu selesai kotor sampah di mana-mana. Tapi saya ingat waktu saya nonton pertandingan sepak bola di Turki terakhir itu, bersih, nggak ada. Ramenya sama kurang lebih. Ramenya sama. Nah tapi pertama-tama saya langsung, aduh gimana sih ini kita orang-orang kita ini kok buang sampah sembarangan. Tapi saya jadi kepikiran, terus saya cari-cari tong sampah. Loh kok mana tong sampahnya? Jauh. Nggak ada. Itulah kenapa saya jadi terbit pemikiran itu. Seandainya secara sistem, tong sampahnya ada di mana-mana. Dan secara sistem diumumkan mohon jangan buang sampah sembarangan, yang sudah tersedia tong sampah di sekian-sekian gitu. Atau bahkan diberikan sistem, saya berikan penalti kalau ketahuan buang sampah sembarangan nanti langsung dikeluarin dari tempat bolanya walaupun udah beli tiket misalnya ya. Saya nggak bilang itu yang bagus. Tapi kalau ada sistem itu, apakah budaya membuang sampah sembarangan itu jadi berkurang? Saya Jawabannya tidak belum tahu. Saya belum tahu jawabannya. Tapi ini relevan tadi pertanyaan, apa perbedaan antara Sistem dan budaya tadi. Antara di sini dan di luar. Apa kaitannya Bu? Saya belum nangkap tuh. Karena pertanyaannya tadi apa perbedaan kultur antara di sini dan kultur di luar. Tapi saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu apakah kita membedakan kultur atau budaya atau kita membedakan sistem. Saya jawab. Saya kira kita berpikir apakah itu perbedaan sistem atau perbedaan budaya. Itu. Padahal IPK-nya nggak sampai 3,7 nih Prof. Enggak, saya lulus pas-pasan aja kok. Itu perdebatan lama. Kultur dan sistem. Apakah kebudayaan membentuk nilai atau nilai membentuk kebudayaan? Contoh yang supaya gampang deh, korupsi deh. Sebentar. Contoh sederhananya tadi ketika dibilang, saya ingin mengatakan ini masuk pertanyaan pertanyaan filsafat. Sehingga ketika masuk ke pertanyaan filsafat, dia masuk ke dalam aliran berpikir. Apakah aliran berpikir realism atau dalam aliran berpikir idealism? Nah, saya menjawab, ini pertanyaan filsafat sekali lagi. Jadi kalau Anda belum lahir, tapi ini sudah menjadi perdebatan di sekitar tahun 70 sampai dengan 80. Kalau Anda pembaca sebuah media besar di Jakarta, di Indonesia, dia sudah muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau di luar sana, itu sudah muncul determinism atau indeterminism. Itu pertanyaannya, pertanyaan saya itu pertanyaan determinism atau indeterminism. Menentukan atau ditentukan? Saya menjawab, antara kultur dengan kebudayaan dengan nilai, dia interdependent. Dia interdependent. Kalau begitu siapa yang menentukan? Yang menentukan leadership. Yang menentukan leadership. Leadership di mana? Dibagi struktur masyarakat. Struktur masyarakat apa? Struktur masyarakat pemerintahan, struktur masyarakat bisnis, struktur masyarakat agama, struktur masyarakat mafia, atau struktur masyarakat informal. Itu sosiologi membaginya seperti itu. Masuk lagi perdebatan. Kalau begitu sekarang kita lihat. Masuk ke dalam kajian struktural fungsional atau struktural fundamental. Ketemu dia saling melengkapi, maka ketemu lagi analisisnya menjadi analisis interdependen. Itu kerjaan gua. Itu kerjaan gua mencoba menemukan aliran-aliran berpikiran yang bertarungan satu sama lain. Saya nambahin ya yang lebih mudah dipahami warga. Nah, ini penting. Ini penting. Tadi perdebatannya soal sistem dan budaya. Saya percaya sistem yang membentuk budaya. Saya ambil contoh gini. Zaman Ahok, Jalan Sabang, parkiran itu pakai tap, bayar. Mesin. Rapi. Dari yang tadinya budaya parkir liar, karena Ahok bilang, mulai sekarang di Jalan Sabang semua yang parkir harus bayar di mesin. Nggak ada yang berani kabur-kabur. Saya pun ikutan bayar, ditaruh di di wiper. Karena dari Ahok langsung memastikan ke juru parkir di situ, bayar. Kalau 2 jam bayar 2 jam, kalau cuma sejam bayar sejam. Rapi. Ahok hilang, berantakan lagi. Sistem. Itu baru kecil tuh ya, Jalan Sabang. Oke, sabar, satu lagi Pak. Ngomong mulu Bapak nih. Sabar. Satu lagi.
Iya. Saya bilang ngomong lulu, ngomong aja. Iya, satu lagi. Ngomong aja. Sabar, kan ini giliran saya, Pak. Kan ini giliran saya, sabar dong. Bapak semangat banget, ada masalah apa di rumah, Pak? Kita simak sesaat lagi. Lanjut. Kak, selain itu satu lagi. Gak ada masalah di rumah, lo yang punya masalah. Iya, saya jadi ada masalah. Gue bilang kok, jangan bawa-bawa pribadi. Anda bilang itu sudah masalah pribadi. Udah. Gak boleh begitu. Iya, gak boleh. Biar cair aja, Pak. Enggak. Dari tadi serius banget, Pak. Jok itu gak bisa begitu, dan Jok yang cerdas intelektual tidak melahirkan korban. Hai Jok, hai intelektual. Oke. Ya, satu lagi. Menurut saya ya. Contohnya nih. Contohnya kayak gini nih, apa? Sistem. Dulu kereta api berantakan. Oke. Orang naik di atas. Enggak bayar. Jonan datang. Diberesin. Sistemnya jelas. Sekarang bayar begini. Terus ada pengawasan. Hilang itu budaya orang nggak bayar. Budaya naik. Menurut saya percaya. Tadi makanya benar kata profesor. Ada pengawasan, ada segala macam. Ya karena sistem itu perlu pengawasan yang benar. Orang-orang yang menggerakkan sistemnya perlu benar, komitmen. Ya itu tadi contohnya zaman Ahok, komitmen itu. Jadi, Jalan Sabang rapi. Sistem membentuk budaya. Iya, karena benar pengawasannya. Dari juru parkirnya berani. Zaman kereta api setelah Jonan rapi sampai sekarang kan. Karena benar. Paling gampang soal MRT. Sebentar, soal MRT. Kalau kita lihat, kalau kita naik MRT itu nggak kayak di Indonesia. Orang begitu rapi, teratur, bahkan naik eskalator itu tahu sebelah kiri untuk berhenti, sebelah kanan untuk mendahului. Itu luar biasa dan itu hanya ada di MRT. Itu merubah budaya. Sistem ya kan? Sistem. Sudah, sekarang gue ya. Sekarang gue ya. Boleh nggak? Sekarang gue ya. Boleh. Kan moderator yang membolehkan. Oke. Sekarang gue ya. Moderator Silakan, kita, Prof. Silakan, Prof. Sekarang gue. moderator kita fee-nya harus bagi-bagi karena pertanyaan saya bagus ya. Ahok menentukan soal tadi parkir. Ahok menentukan, Ahok leader apa bukan? Leaders. Waktu itu leaders. Kereta api rapi, Yonan pemimpin apa bukan? Pemimpin. Artinya antara sistem dan kultur ditentukan oleh leaders. Logika lo kemana? Gak dengar kalimat gua, leadership. Satu, sebentar, kan giliran gua. Iya. Padahal ucapan saya tuh mendukung Bapak, Pak. Mana mendukung bicara yang soal sistem. Kan tadi saya bilang menebalkan. Dia pada ucapan saya tuh mendukung Bapak, Pak. Mana mendukung bicara yang soal sistem kok. Lo gak bicara lengkap yang soal kepemimpinan. Iya kan tadi saya bilang makanya diperhatikan kalau mau debat kayak gitu jangan begitu. Oke, terusin sekarang. Ini giliran gua. Ya, oke. Berdebat akademik itu sehat. Dan sekali lagi saya belajar betul. Berdebat akademik yang sehat, dia tidak pernah menyentuh soal pribadi. Itulah yang namanya kesehatan intelektual. Belajar nih ya, kita belajar di sini. Dia sepanjang Ihsanuddin Nursi di atas panggung publik, lebih dari usianya, nggak ada persoalan pribadi gue singgung. Karena basis gue intelektual. Bukan pendekat praksis. Tadi saya sebut, kalau kita bicara sistem dengan kultur dalam kerangka pendidikan, maka pertanyaan tadi sudah saya bilang, tidak ada value free dalam dunia pendidikan. Nggak ada. Dia selalu mengarah pada persoalan, pada posisi bagaimana sebenarnya sebuah nilai memiliki keberpihakan. Persoalan pokoknya adalah keberpihakan pada apa? Sejarah umat manusia, dia akan masuk ke dalam dua dimensi. Sekular, material, dengan sakral, spiritual. Itu sejarah umat manusia sudah. Dia akan selalu berjalan dalam dimensi itu. Akan selalu terus, baru runtunannya ke bawah punya kebijakan, strategi, fungsi, dan instrumentasi. Kalau Anda memang tadi kalimatnya ya, tentang kultur tadi pada budaya tadi adalah rujukannya pada realism, pada realism, maka Anda contohnya Anda akan masuk ke dalam kajian kenyataan. Empirism as the flow. Empirisme sebagai sebuah arus berpikir. Itu realism. Itu fenomenologi. Itu akhirnya
let the market play. Padahal dia tidak sepenuhnya begitu. Kalau pakai kajian Karl Marx, kalau pakai kajian struktural fundamental, dia tidak mau melepaskan sepenuhnya pada posisi let the market play. Karena di belakangnya ada pemain seperti pada perhitungan digital yang tadi saya kasih tahu sama Hauril Anam tadi. Bagaimana cerita tentang seluruh permainan digital itu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pihak tertentu. Contoh, siapa yang tidak tahu Trump pernah dikeluarkan dari Twitter? Pasti tahu semua. Saya ketika bicara SDGs, Sustainable Development Goal, siapa pemainnya tentang yang namanya pertumbuhan itu, YouTube gue cuma usianya 4 jam. Take down. Sekarang Anda bicara di YouTube atau di media sosial tentang LGBTQ, umurnya berapa lama? Melarang, menolak LGBTQ, sebentar. Menolak ya, kalau menolak sebentar umurnya. Bukan. Kalau Anda menolak LGBTQ, umurnya sebentar. Tapi kalau mendukung, langsung nggak apa-apa, nggak masalah. Itu soal pilihan nilai, itu kenyataan. Kalau Anda ngambil yang namanya dunia liberal habis-habisan, oh silahkan. Tapi seliberal-liberalnya mereka, kasusnya seperti Trump. Kasusnya seperti Trump, kasusnya seperti yang kemarin pedofil antara Jeffrey Epstein dengan cerita tentang pangeran dengan sejumlah tokoh-tokoh di Amerika. Enggak ada. Itu yang perlu kita belajar di situ bahwa sesungguhnya kesetaraan dalam konstruksi peradaban yang dilahirkan, ini logika berpikirnya. Sorry to say, ini saya berpikirnya agak nyeleneh. Kalau kita ngelihat kesetaraan sebagai sebuah ilusi dan ilusi tadi dipaksakan dalam digital, lalu kita bilang ini persoalan sistem dan nilai, lalu kita bilang, oh bagaimana cerita tentang kehidupan kita? Oh nanti dulu. Harus dilihat dulu pemain-pemain yang ada di belakangnya, para penentu-penentu yang di belakangnya. AI, bagaimana ditentukan oleh yang namanya feeder algoritmanya. Yeah. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, dari cara berpikir begini, maaf. Dari cara berpikir begini, di sini saya melihat kita ketinggalan zaman. Jauh sekali. Indonesia maksudnya? Jauh sekali. Perdebatan-perdebatan tajam yang tampak melibatkan kepribadian, tapi melibatkan kecanggihan, lihat nih tangan gua, kecanggihan berpikir. Aduh, ketinggalan zaman banget. Gue ikut semua perdebatan di luar yang tajam-tajam itu. Luar biasa sekali. Tapi tidak ada menyentuh soal-soal yang kelihatan memojokkan. No, fair-fair aja berpikirnya. Biasa-biasa aja. Tadi saya kutip misalnya, bagaimana Harvard kemarin baru menerbitkan Wire for Word. Wih, dahsyat perdebatannya. Itu bagaimana relasi narrow language itu dengan realism ditarik dengan bagaimana pembentukan bahasa ditarik ke dalam pembentukan digital. Yang digital tadi ternyata ditentukan oleh segelintir orang. Ayo siapa mikir di Indonesia kayak gitu? Ayo siapa? Bisa kita lihat. Di situ saya baru ngomongin sekarang nih karena kebetulan saya baru bacanya kemarin. Saya ingin mengatakan begitu up to date-nya pemikiran-pemikiran itu untuk menyaut sebuah situasi di mana kita belum pernah berpikirnya. Mereka sudah mikir 2-3 langkah. Itu makanya saya pernah bilang sebagai penutup kajian saya. Indonesia ketinggalan 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Oke. Dari siapa? Dari semuanya? Dari perkembangan yang terjadi di Cina, dari perkembangan yang terjadi di Amerika. Oke. Nah, bagaimana kita mengejarnya? Masuk ke cara berpikir Stella. Stella benar. Tapi tidak berarti yang di luar sana itu jauh lebih unggul. Dalam beberapa hal iya, dalam beberapa hal tidak. Nah, untuk melihat beberapa hal iya yang mereka sampai pada advantage dan bagaimana disadvantage, kajian mendalamnya penting. Muncul kajian free fall, muncul the price of equality, muncul yang namanya kajian-kajian tentang pertarungan nilai yang gak karu-karuan. Muncul misalnya kenapa sekarang hari ini mereka bilang, iya ya. 7 dekade kita gagal. Langkah ke depannya kayak apa ya? Itu dipikir mereka. Mereka menyatakan iya 7 abad kita gagal katanya. 7 abad, 70 tahun kita gagal. Ke depan kita kayak gimana nih? Itu jujur gitu loh. Ada pengakuan Indonesia. Ada gak intelektualnya jujur kayak gitu? Mafia Berkeley itu jujur gak? Fair. Mereka yang pernah berkuasa di bidang teknologi. Mereka yang pernah berkuasa di bidang ekonomi politik. Jujur gak? Gua salah, karena itu gua ngakui redenominasi itu penting. Itu dong, jujur dong. Okay. Jangan memanipulasi, gitu loh. Tadi sebenarnya mahasiswa belum nanya ya, tapi nanti boleh tanya. Tambah sedikit, silakan. Sekalian disiapkan ya.
Bentar dulu, saya mau nanya Mas Aiman, ini harus kubu-kubuan gitu nggak? Oh enggak lah. Biasanya kan gitu, kubu sana. Yang jelas bukan kubu pribadi. Waduh. Dan nggak ada yang pribadi tadi. Ini hanya icebreaker aja. Kalau saya share pengalaman pribadi aja Mas Aiman. Jadi walaupun di poster tadi saya content creator ya, sebenarnya saya itu adalah seorang engineer yang bekerja di pabrik Japanese company. Nah, yang saya rasakan di Japanese company adalah memang karena karyawannya adalah kebanyakan orang Indonesia, mereka perilakunya beda di luar perusahaan sama di dalam perusahaan. Oke. Oh iya, menarik. Di dalam perusahaan itu budaya negatifnya orang Indonesia tuh, misalnya itu apa? lebur. Misalnya apa? Tepat waktu. Oke. Tepat waktu. Si orang Indonesianya ikut ke situ. Iya, jadi kalau kita kan di luar kita terkenal nih orang Indonesia suka telat, suka ngaret segala macam. Oke. Tapi di dalam itu tiba-tiba semuanya jadi tepat waktu. Masuk pabrik itu ada belnya, jadi ada bel kayak bel sekolah. Mereka bisa datang tepat waktu, atau kalau ada meeting jam sekian mereka semua tepat waktu. Nah, ketika di luar ya budaya Indonesia balik lagi. Jadi ngumpul di kafe mana jam 7 ya baru ngumpul jam 8, tapi di dalam perusahaan tidak. Nah, tapi saya nggak tahu apakah itu tadi menebalkan argumennya Prof Ihsan atau tidak. Tapi memang, tapi benar sih emang interdependen gitu antara budaya saling sama, tergantungan. Iya, sama Baik. sistem. Baik. Saya berikan kesempatan, mungkin ada mahasiswa yang mau bertanya atau mahasiswi, silakan tadi. Oke. Wah, langsung oke. Silakan Mas, perkenalkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Matias Terlin Wau. Saya dari Institut Tarumanegara. Yang menjadi permasalahan saya, jadi banyak dari teman-teman itu agak kesusahan untuk masuk ke PTN, yang mana cita-citanya itu masuk PTN. Iya, karena ini kan jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ada 3. Jalur prestasi yang namanya SNBP, lalu jalur ujian tertulis SNBT, itu setelah SNBP semua orang bisa mengikuti SNBT, dan juga jalur mandiri setelah SNBT. Nah, untuk jalur prestasi itu karena prestasi ini berarti dia tidak ikut ujian lagi. Iya. Jadi diundang oleh masing-masing universitasnya dan diatur oleh universitasnya masing-masing dari PTN, dan tentu saja undangannya tidak bisa dibuka lebar. Jadi maksudnya diberikan kepada yang paling berprestasi sekian menurut PTN tersebut. Kalau misalnya ditanya itu adil atau tidak, saya rasa tidak bisa sangat sulit ada di dunia ini yang bagi setiap orang itu seadil-adilnya. Tetapi kalau misalnya mungkin pertanyaan yang bisa kita tanyakan, tentu saja saya sangat mengerti keinginannya ya. Tapi pertanyaan yang bisa kita tanyakan, sistem apa? Selalu kita memikirkan alternatif. Sistem alternatif seperti apa yang mungkin lebih baik? Dan kalau kita bisa memikirkan alternatif itu, itulah yang kita bisa bicarakan bersama. Jadi kalau kita hanya bicarakan sistem yang A ini nggak bagus, nggak adil, tapi kita belum memikirkan alternatifnya, saya rasa ini akan kita mungkin jalan di tempat. Tapi saya sangat mengerti. Tapi untuk secara pragmatis, agar kita juga kembali lagi jangan meredupkan peluang atau aspirasi dari adik-adik kita. Terima kasih untuk menanyakannya dari adik-adik kita yang akan masuk ke kuliah. Ini masih jalur untuk SNBT itu terbuka untuk semuanya. 100% kuotanya 100%, artinya siapapun asal nilainya masuk. Siapapun asal nilainya masuk. Bisa masuk, ya. Jadi gak ada kuota itu. Tapi saya boleh bercerita satu, saya sangat setuju bahwa sebisa mungkin kita tidak membatasi, tapi terbalik kita membuka peluang. Itulah kenapa dari awal saya bilang tidak maksud bertengkar atau apapun, tetapi saya sangat mengetahui bahwa tugas kami adalah memberikan peluang sebanyak-banyaknya. Dan sebanyak mungkin ada satu yang bisa saya ceritakan, pekerjaan kami mengenai tadi pemberian beasiswa bagi mereka yang berasal dari ekonomi bawah prasejahtera. Dulunya itu pada awalnya di PTN diberikan kuota di awal. Tetapi setelah kami lihat datanya dan kami hitung-hitung, kami memutuskan sebenarnya kita tidak usah memberikan kuota di awal. Kami bilang siapapun yang lulus,
kalau mereka berasal dari keluarga sejahtera yang ditentukan oleh namanya PIP, jadi waktu SMA juga sudah mendapatkan beasiswa, itu setidaknya satu kriteria ya. Kriteria yang tidak sempurna tapi setidaknya kita bisa pakai itu sementara, itu akan diberikan. Sehingga universitasnya istilahnya tidak usah terlalu pusing mikir-mikir nih saya cuma bisa berikan segini. PTN, ini hanya untuk PTN. Jadi saya sangat mengerti aspirasi dari adik sekalian. Ya mungkin saya rasa sejak PTN nyari duit sendiri itu yang makin sedikit itu kesempatan buat umumnya ya. Kalau zaman dulu kan zaman masih pakai APBN cuma 2 pilihan masuk UMPTN tuh antara PMDK yang undangan tadi atau UMPTN. Udah. Sekarang kan ada jalur yang itu tadi, jalur yang selain apa SPNB ya. Sekarang orang masuk negeri asal punya duit sumbangan yang besar juga bisa masuk negeri. Kalau dulu beneran fair ya udah antara kita PMDK atau UMPTN. Nggak ada kita punya duit besar. Saya mau nyumbang ke kampus berapa ratus juta otomatis diterima. Nah sekarang tuh memang ya itu saya kan teman-teman saya banyak yang dosen jadi memang karena kebutuhan membiayai kampusnya itu jadi ada pilihan-pilihan seperti itu dan makanya kuota di yang umumnya itu jadi tidak kecil. Sebanyak zaman dulu. Kalau zaman dulu satu fakultas bisa berapa ratus, sekarang sejak dibagi-bagi itu memang jadi makin sedikit. Tapi kan kelasnya lebih banyak sekarang, satu angkatan. Tapi ada satu yang sistem harus terus diperbaiki, saya setuju. Tapi ada satu agar kembali kita harus melihat faktanya dan jangan sampai kita meredupkan peluang dan aspirasi dari mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dalam undang-undang dan peraturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu diharuskan bagi PTN 20% dari siswanya, diharuskan 20% dari siswa-siswinya, dari mahasiswanya itu berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi diharuskan 20%. Oke baik, terima kasih. Terima kasih. Ada ojol nganterin penumpang mahasiswa Untar, kapan ya saya bisa kuliah di tempat seperti ini? Nah. Itu sampai pada sesi terakhir ya di acara iNews Campus Connect Rakyat Bersuara. Saya ingin singkat saja mungkin dari Mas Fatian Bung Fatian yang menyampaikan apa yang bisa kita lakukan dari kampus untuk Indonesia. Silakan. Mas Aiman, sebetulnya yang dilakukan Untar beberapa waktu terakhir itu sudah cukup mencerminkan gitu ya. Jadi saya masih ingat itu dari Untar yang ngasih beasiswa ke ojol ya? Dari Untar kan? Beasiswa apa? Jadi Mas Aiman nggak tahu ya? Nggak, jadi ceritanya ada ojol nganterin penumpang mahasiswa Untar, terus dia bikin video gitu. Intinya dia mengatakan bahwa kapan ya saya bisa kuliah di tempat seperti ini. Dan akhirnya itu dinotis sama Untar dan beliau diberikan beasiswa. Luar biasa. Jangan hadir di sini. Harusnya diundang ya. Oke. Nggak, tapi Mas Eman gini, ini saya nggak ingin diskusi kita ini walaupun kita ada di gedung yang tinggi ya, saya nggak ingin diskusinya jadi terlalu kurang merakyat lah, kan judulnya Rakyat Bersuara. Nah saya sebagai orang yang aktif di internet, Mas Aiman, itu melihat fenomena bahwa antara akademisi atau ekspertis lah kalau saya bilang, dengan masyarakat pada umumnya netizen itu ada gap yang sangat jauh. Jadi masyarakat itu untuk mendapatkan informasi yang akurat gitu ya, yang benar, itu kan seharusnya kan dari ekspertis atau dari akademisi. Tapi karena mereka ya karena mereka hidup day by day, maksudnya kita nggak bisa maksa mereka untuk makanya baca buku, makanya kritis segala macam. Mereka nanti malam makan apa aja bisa belum jadi tahu. Betul. Jadi yang mereka lakukan adalah scroll dan scroll. Brain rot. Dan yang muncul itu bukan konten-konten yang bermutu, ya kan? Makanya kalau ini tadi saya coba buka IG sama Twitter. IG itu yang rame bukan masalah KUHAP, bukan masalah di RUT ASDP, bukan, tapi tentang pasangan
poligami, tahu kan? Oke. Saya buka Twitter. Ya. Yang rame apa ya? Yang rame. Tapi bukannya itu yang sekarang hendak yang paling diminati? Kalau enggak yang soal itu, pelaporan itu terkait dengan artis ya? Ya. Dan soal kalau Bung siapa namanya? Bung Iksan, Prof Iksan soal ijazah katanya ya? Waduh, saya tidak mau membicarakan ijazah. Tapi intinya adalah drama itu dikasih terus Mas Aiman. Jadi masyarakat itu mengkonsumsi hal itu. Ya. Nah jadi gimana nggak disinformasi, gimana nggak banyak hoax? Ya mereka selain disibukkan dengan energinya habis untuk cari makan, akses untuk mendapatkan informasi yang benar itu tuh jauh. Makanya orang-orang kayak saya jadi ada. Oke, baik. Kan saya tidak pernah menasbihkan diri saya sebagai saya edukator. Enggak. Saya beropini aja. Saya mas-mas biasa yang kebetulan punya Instagram, ya kan? Dan saya sering beropini. Dan ternyata orang-orang menganggap, ini bahasa bayi nih, mudah difahami. Seperti itu. Jadi orang-orang bilang the death of expertise, ya karena expertise-nya nggak tahu ada di mana. Makanya saya happy banget ada Prof Isan, ada Prof Renat Kasali, Dr. Tan Shot Yen gitu, yang mereka mau turun gunung nih, ngasih informasi yang benar. Tapi tahu saya algoritma itu tergantung apa yang kita konsumsi. Kalau saya keluarnya mungkin olahraga, traveling dan lain sebagainya. Kalau Mas Fatian mungkin yang keluar tadi artis yang poligami. Iya ampun, nggak 100% Mas Aiman, nggak 100%. Ada pengaruhnya iya. Tapi tetap ada yang ngefit. Algoritma itu di-feed kayak gitu. Nah, betul. Nah, saya masih ingat banget Mas Aiman, salah satu episode Rakyat Bersuara. Waktu itu membahas kasus Tom Lembong. Di sisi sana ada pakar, di sisi sini ada pakar hukum. Mereka berdebat tentang mens rea. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Niat jahat. Tentang niat jahat. Yang sana bilangnya apa, yang sini bilangnya apa. Sama-sama pakar. Terus saya yang backgroundnya engineering, ngelihat pakar hukum A, pakar hukum B, debat hal basic. Terus saya harus percaya siapa? Artinya kalau hal basic itu tuh kayak gini Mas Aiman, kayak ada dua ustadz ngomongin kayak sholat subuh itu 2 rakaat, enggak 3 rakaat gitu, basic banget. Nah gimana caranya masyarakat bisa melihat ini yang benar yang mana ya, dua-duanya pakar. Oke, nanti kita jawab, itu menarik. Nah itu tanggung jawab akademisi itu kayak gitu. Dia harus stay true ke ilmunya, walaupun dia mungkin pada saat itu ya ada kepentingan yang harus dia bela, dia dekat sama seseorang di kekuasaan. Tapi dia harus stay true ke ilmu yang dia punya. Jangan bodoh-bodohin masyarakat. Saya nggak khawatir sama Gen Z, Mas Aiman. Mereka tuh kritis, mereka tuh pinter, mereka tuh rasional. So, jangan dibodoh-bodohin. Karena apa? Karena setelah fenomena itu tadi, saya yang background akademisnya bukan hukum sama sekali, saya tuh sampai nyari buku-buku ilmu hukum kok. Sebetulnya dari antara dua orang ini siapa yang benar? Dan saya menemukan jawabannya, ternyata yang benar Bapak A, Bapak yang satu entah kenapa ngaco waktu itu jawabnya. Itu tanggung jawab akademisi. Nah saya nggak pengen nanti teman-teman mahasiswa Untar atau dosen-dosen dari Untar suatu saat jadi orang hebat, suatu saat jadi orang penting, jadi orang yang berkuasa. Please stay true ke ilmu yang kalian punya, apapun kepentingannya nanti gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Pesannya cuma satu, jangan pernah belokkan kebenaran. Betul. Saya nggak sebut nama tadi aman ya. Walaupun bisa dicari. Silakan. Tapi kalau dari nonton Rakyat Bersuara di situ udah ketahuan karena ada yang menyebut kepentingan dan seterusnya. Iya, tadi juga menyambung omongan Fatian, emang benar agak menyedihkan sekarang akademisi di kampus sekarang orang diskusi soal, kemarin aja ada diskusi soal Soeharto layak jadi pahlawan atau enggak, diskusinya dibubarkan sama kampus. Jadi sekarang menurut saya Anda kampus bebas untuk bicara apa aja? Iya, menurut saya sekarang kampus juga jadi ruang gerak yang tidak terlalu bebas buat mahasiswa ya. Padahal kan lahir para pemikir kritis itu dari kampus ini, kampus aja begitu. Kemarin kita dengar ada kampus bergengsi ngasih gelar doktor cuma dalam kuliah
2 tahun. Itu kan kita loh, ini kan bergengsi. Jadi kayak makin lama ya itu tadi benar kata Fatian, karena terlalu banyak kepentingan di situ, jadi mengorbankan kredibilitas si para ya petinggi-petinggi kampus, atau bahkan wibawa kampusnya itu juga jadi tercoreng, nggak memikirkan itu. Ya banyaklah kasus-kasus yang kampus karena dekat dengan penguasa jadinya malah seperti itu. Ada tentara masuk kampus sekarang. Ya yang saya harapkan tentu saja sekarang kampus jadi ruang yang minimal ruang gerak yang bebas buat mahasiswa berekspresi dan mengeluarkan opininya, kan di mana lagi kalau bukan di kampus, di luar. Nanti Prof Tela yang jawab. Silakan, Prof. Makasih. Saya akan mundur 65 tahun ke belakang. Di tahun 60-an, Soekarno mengumpulkan orang-orang cerdas cendekia se-Indonesia. Se-Indonesia dikumpulkan. Aceh, Sumatera Utara, sampai akhirnya ceritanya sampai di paling timur sana. Apa produknya? Produknya 7 bahan indoktrinasi. Apa kontennya? Di sini saya kagum. Sungguh saya kagum. Kalau Amerika baru berpikir price stability pada 2010-2011, orang Indonesia sudah berpikir price stability pada tahun 1960. Saya ulang ya, ini perdebatan betapa sesungguhnya orang-orang Indonesia berpikirnya jauh ke depan, hebat. Dan saya tidak sedang meninggikan diri saya, tapi bacaan saya menyatakan ketika saya bongkar cara berpikir kayak gitu, luar biasa. Ketika saya coba ambil relasi berpikir Soekarno yang mengumpulkan kaum cendekia di tiap provinsi sampai akhirnya melahirkan 7 bahan indoktrinasi itu, saya pindah ke negara luar, saya ketemunya negara apa? Saya ketemu Jepang. Mereka menyebutnya sebagai knowledge landscape. Ulang, mereka menyebutnya sebagai knowledge landscape. Di mana setiap perguruan tingginya menjadi sumber pemikiran, sumber riset bagi pertumbuhan provinsi yang bersangkutan dan bagi pemerintahan. Jepang baru melakukan kurang lebih ketika di tahun 80-an ke atas. Produk yang kita nikmati dulu namanya, Anda tidak tahu namanya Bemo. Dulu namanya tape recorder namanya Toshiba yang gede. Sebagai turuan dari Amerika dan kemudian Amerika mengklaim. Itu bentuk inovasi. Tapi saya ingin mengatakan itulah bentuk knowledge landscape yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Dan perlu tahu di sini ditinggalkan oleh kultur politik Indonesia. That is leadership. Itu leadership. Satu. Saya ingin mengatakan sama Anda, sebuah universitas bergengsi di Bandung saja tidak mampu menata ruang Jawa Barat. Padahal pemikiran tentang planologinya, tentang tata ruangnya, saya salah satu narasumbernya. Luar biasa hebatnya. Tapi lihat tata ruang kota-kota besar, lihat tata ruang Bandung, rusak gak? Lihat, fakta. Begitu juga yang namanya UI katanya punya pemikiran-pemikiran hebat tentang ekonomi. Coba lihat hasilnya, redenominasi sebagai sebuah bentuk kegagalan sistem dan kegagalan aktor. Banyak bukti-bukti betapa sesungguhnya kita sering sekali mengabaikan kekuatan pemikiran anak negeri. Itulah buku saya, Selamat Datang di Negeri Amburadul. Kita belum merdeka, kita menikmati hegemoni, kalimat penting. Kita menikmati hegemoni intelektual. Ulang ya. Dalam bahasa Islam Indonesia, kita kebanyakan menjadi intelektual beo. Tapi kebanyakan Indonesia, dia menjadi intelektual beo. Kalimat yang disampaikan oleh rekan sebelah sini, itu menunjukkan bahwa mereka bukan nelam. Itu menunjukkan ada relasi berpikir, ada sebuah relasi yang sangat kental antara rusaknya sistem politik dengan kekacauan intelektual yang mengabdi pada kekuasaan. Fakta, kasus UGM, Anda boleh nggak sebut, saya sebut. Loh, fakta. UI kasusnya dengan Bahlil, Anda bisa lihat, nggak usah takut, fakta. Kampus lagi sebelah sana yang ada di kawasan Jakarta Timur jual namanya gelar doktor, fakta. Kampus di sebelah timur lagi sebelah sana jual doktor gila-gilaan, jual profesor gila-gilaan. Apa poinnya? Terjadi degradasi nilai, terjadi degradasi kualitas luar biasa. Kenapa?
we are follow the river flow. River flow-nya adalah materialism. River flow-nya let's the market play. Let's the financial power to take something dan everything. Itu fakta. Terakhir Iman. Saya ingin mengatakan begini, kerisauan saya tentang dunia. Saya sudah lama risau dalam dunia pendidikan. Ketika saya pernah di awal-awal abad 21 saya dikritik oleh seorang teman. Karena saya bilang begini, kasus krisis Indonesia 97-98 akan mengakibatkan satu generasi terpotong. Orang bingung kenapa kayak gitu. Saya bilang bukan generasi artinya usia, tapi ininya. Terbukti sekarang. Terbukti. Kalau Anda tidak percaya, buka media yang terbit paling besar di Jawa Timur. Ucapan saya. Lalu dia kritik saya. Anda enak bicara ekonomi politik, Anda lupa tentang pendidikan katanya. Pendidikan itu begini, saya seperti ditampar. Saya ulang, saya seperti ditampar karena saya mengabaikan kajian dunia pendidikan. Dari sana saya ngebongkar tentang ada apa dengan dunia pendidikan. Ketika saya mundur ke belakang, tadi saya menemukan kalimat, kebanyakan orang Indonesia menikmati hegemoni intelektual. Terima kasih. Prof. Tera, silakan. Terakhir. Saya harus menjawab tadi. Oh, saya jawab. Ada dua yang perlu semuanya dijawab. Ya. Enggak. Saya sangat suka kepada judul hari ini. Judul acara kita hari ini ya. Judulnya Demokrasi Digital, Berpikir Kritis Tanpa Drama. Berpikir kritis tanpa drama. Ini judul yang sangat bagus, yang saya rasa bisa kita renungi bersama. Gimana tuh cara berpikir kritis tanpa drama? Karena di zaman sekarang ini memang sulit kalau tidak drama-dramaan. Bisnis dari sosial media, any media, itu adalah untuk menggait perhatian. Kalau yang biasa-biasa aja, kalau yang tidak berdrama-drama, tentu saja tidak menggait perhatian. Jadi itulah tantangan kita semua, bukan saja mahasiswa, tetapi tantangan kita semua yang hidup di dalam dunia sekarang ini, yang begitu dilingkupi oleh digital, yang tujuannya menggait perhatian, attention grabbing. Dan itu nggak salah. Dan itu nggak salah, itu adalah fakta. Kita tidak berbicara salah dan benar, kita lihat inilah fakta yang kita hadapi. Semuanya ingin mendapatkan perhatian dari Anda sekalian. Setiap orang yang ingin mendapat perhatian dari Anda. Dan untuk mendapatkan perhatian itu sulit kalau yang biasa-biasa saja. Itulah kenapa mungkin banyak drama. Karena untuk menggait perhatian itulah terjadi drama-drama. Tapi tadi belum jawab, Prof. Kalau mendapatkan dokter, mendapatkan profesor, itu gampang katanya. Secara sistem saya selalu akan saya jawab. Ya. Tapi akan saya jawab, ini runtutannya. Jadi saya berpikir bagaimana kita bisa berpikir kritis tanpa drama. Ini adalah analisa saya pribadi. Cara kita bisa berpikir kritis tanpa drama, yang sebenarnya berhubungan dengan riset saya sebagai ilmuwan kognitif, adalah satu, tentu saja gunakan data. Sebelum kita mempunyai pendapat, sebelum kita memutuskan apakah sesuatu itu salah atau benar, baik atau buruk, palsu atau tidak, carilah datanya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan alternatifnya. Saya meneliti tentang bagaimana manusia bisa membuat perbandingan-perbandingan. Dan yang terjadi adalah kita jarang membuat perbandingan-perbandingan atau alternatif-alternatif lainnya dalam pembuatan keputusan kita. Apa contohnya? Tadi pagi, gimana caranya memutuskan pakai baju apa hari ini? Ada yang banding-bandingin nggak? Banyak. Kalau Mas Aiman pasti banding-bandingin dulu ya.
Sudah dikasih sama wardrobe. Oh, dikasih Tinggal sama pakai aja. wardrobe ya. Nah, itu kan menarik. Jadi ada pembuatan keputusan yang kita tidak mikir, kita tidak banding-bandingkan. Dan ada juga pembuatan keputusan yang harusnya kita pikirkan dulu alternatif lain apa lagi yang tersedia sebelum kita memutuskan itu. Kalau tadi dibilang, oh dapat profesor itu gampang di sini. Jakarta mah timur katanya. Saya akan jawab berdasarkan datanya. Kalau berdasarkan kriteria, betul sekali bahwa kriteria untuk mendapatkan profesor di Indonesia itu jauh lebih mudah kalau kita bandingkan secara ini kriteria mendapatkan profesor. Itu fakta ya, ini Wamen sendiri yang mengatakannya. Iya, karena profesor di Indonesia lebih mudah dibanding di luar negeri. Untuk kriterianya iya. Iya. Kriterianya iya. Ya, jadi saya tidak mengkomentari tentang jual beli karena kembali lagi kita harus lihat datanya lagi. Tetapi dan saya belum siap untuk itu. Tetapi untuk kriteria iya. Karena kriteria yang ada sekarang lebih mudah dibandingkan dengan kriteria di ekosistem lainnya. Itu fakta yang terjadi. Nah, tadi kan saya berbicara tentang alternatif. Sebelum kita mungkin marah-marah atau kok jelek sekali memutuskan bahwa itu jelek, kita harus pikirkan. Jadi alternatifnya apa? Alternatifnya tentu saja satu alternatifnya adalah ayo kriterianya dibuat jauh lebih sulit sama dengan ekosistem lainnya. Nah kalau ini terjadi, saya tidak bilang ini salah atau bukan. Ini adalah pengambilan analisa berpikir kritis tanpa drama. Alternatifnya kita ganti sehingga menjadi lebih sulit seperti yang ada di ekosistem Tiongkok, Amerika Serikat yang persis sama untuk mendapatkan profesor. Langsung ada pasti yang bilang kepada saya, kepada kami bukan pada saya, kepada kami, kalau dibuat gitu tidak akan ada yang jadi profesor di Indonesia. Oh ya? Atau sangat sulit sekali menjadi profesor. Apakah ini yang kita mau? Nah itu ada lagi alternatifnya. Saya tidak akan menjawab benar atau tidaknya karena inilah bagian dari berpikir kritis. Kita semua harus memikirkannya secara kritis. Tapi pikiran yang bertanya nanti, apa fungsinya menjadi profesor? Apa gunanya menjadi profesor? Oke, boleh itu nanti kalau ada yang bertanya bagian gitu ya. Tapi ini kan penutup ya? Iya penutup. Penutup, jadi saya mau tutup dengan kalau saya boleh berbagi, ini terutama sekali untuk para mahasiswa kita. Karena saya setuju, kita tidak usah khawatir terhadap Gen Z kita yang sangat pintar-pintar. Tetapi kalau boleh saya mau mengingatkan, hidup itu adalah rentetan pembuatan keputusan. Jadi pastikan waktu kalian di kuliah, setiap segala sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian putuskan untuk lakukan, sudahkah kalian memikirkan alternatifnya? Sudahkah kalian menganalisa lebih baik saya berbuat ini atau berbuat itu? Mengambil ini atau mengambil itu? Supaya jangan sampai nanti telah lulus dari kuliah, ada perasaan menyesal bahwa berbagai rentetan keputusan yang kita ambil waktu kuliah, kita merasa kok saya tidak pikirin. Seandainya dulu saya pikirin mungkin saya akan berbuat yang lain. Itu saja. Baik. Tapi ada pepatah, saya tambahkan sedikit. Jangan pernah menyesali apa yang pernah kita lakukan. Tapi sesalilah kenapa kita tidak melakukan. Tentu hal-hal yang baik. Indonesia akan bahkan sekarang sudah mencapai demografi, bonus demografi yang artinya kaum muda lebih banyak daripada kaum tua. Tinggal kita kemudian yang akan menentukan apakah kita akan mengambil peran atau sebaliknya kita menjadi korban. Terima kasih Universitas Tarumanegara.
Sampai jumpa di Rakyat Bersuara Kampus berikutnya. Salam. Terima kasih, Prof. Oke. Prof. Acara ini dipersembahkan oleh